Perkenalkan, nama saya Ridato Odila, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan NIM 1923451. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fumigasi. Yang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu fumigasi. Fumigasi merupakan suatu tindakan pengasapan yang bertujuan untuk mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka. Mencegah yang dimaksud di sini adalah tindakan yang dilakukan supaya kerusakan lebih lanjut tidak terjadi pada bahan pustaka. Mengobati artinya mematikan, membunuh serangga, kuman, dan sejenisnya yang telah menyerang dan merusak bahan pustaka. Dan mensterilkan dapat diartikan sebagai menetralisasi keadaan seperti menghilangkan bau busuk yang timbul dari bahan pustaka, menyegarkan udara, atau bisa menimbulkan gangguan atau penyakit. Serangga yang dapat merusak bahan pustaka seperti kecoa, kutu buku, rayap, ngengat, dan sejenisnya adalah binatang perusak benda-benda organik atau musuh dari bahan pustaka. Bila dibiarkan, bahan pustaka akan mengalami kerusakan yang cukup parah, bahkan mungkin tidak bisa digunakan kembali. Adapun tujuan dari fumigasi adalah untuk mencegah, mengobati, atau melestarikan bahan pustaka yang terserang hama atau rayap dan serangga perusak lainnya, dengan memasukkan atau melepaskan fumigasi ke dalam suatu ruangan khusus atau ruangan tertutup yang kedap udara untuk beberapa waktu. Bahan pustaka atau koleksi yang difumigasi bisa bertahan lama dan dapat digunakan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Selain pelestarian, fumigasi ini melestarikan bentuk fisik. Pelestarian dengan menggunakan fumigasi ini juga melestarikan kandungan informasi yang ada. Alat dan perlengkapan fumigasi. Yang pertama adalah ruangan fumigasi. Ruangan fumigasi dapat berbentuk permanen atau bila tidak memungkinkan bisa juga dalam bentuk darurat yang disesuaikan dengan instalasi yang diperlukan sesuai kebutuhan. Untuk ruangan permanen dapat dilengkapi dengan instalasi pipa gas, 2 buah alat peniup, di mana 1 buah berfungsi sebagai pembersih pemasuk udara bersih dan 1 buah sisanya untuk membantu mengeluarkan sisa-sisa gas yang terdapat dalam ruangan. Yang terakhir, harus mempunyai saluran pembuang gas di atas atap atau bangunan tertinggi. Untuk ruangan darurat dapat terbuat dari bahan kayu, logam, dan sejenisnya yang bisa berbentuk lemari atau kotak. Sebagai contoh sederhana, dengan ukuran panjang 1,2 cm, lebar 0,75 cm, dan tinggi 1,60 cm. Ruangan tidak tembus udara atau kedap udara. Hal ini agar upaya tidak terjadi kebocoran gas pada waktu pelaksanaan fumigasi. Oleh karena itu, sebelum fumigan dimasukkan maka semua lubang, celah, atau retakan perlu ditutup dengan plester tape. Yang kedua, alat untuk petugas. Yang pertama, jas laboratorium yang dapat melindungi seluruh bagian badan, sarung tangan agar terhindar dari pengaruh bahan kimia, masker gas, usahakan yang lengkap dengan tabung zat asam atau bisa tabung anti gas racun, lampu halida atau gas detektor untuk mengetahui atau mengecek kembali apakah di dalam bagian luar ruang fumigasi ada kebocoran gas yang keluar, terutama pada sambungan antara tabung gas dengan pipa, celah pintu, lubang kunci, dinding-dinding pembatas, dan sebagainya.